Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, dimanapun saja saudara berada, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu terdapat dalam Kitab Kejadian pasalnya yang ke-45 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Saudaraku yang terkasih, balas dendam adalah dua kata yang sering kali kita dengar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, balas dendam berarti perbuatan membalas perbuatan orang lain karena sakit hati atau dengki. Balas dendam seringkali menjadi tema dalam sinetron atau film. Tetapi sebenarnya balas dendam juga seringkali terjadi dalam kehidupan nyata. Tidak sedikit orang ketika ia disakiti, ia balik menyakiti. Ketika ia dikhianati, ia balik mengkhianati. Ketika ia disikut, ia balik menyikut. Ketika ia dimaki, ia balik memaki, dan seterusnya. Dan saudaraku, Yusuf dalam nas kita justru melakukan hal yang berbeda. Walaupun sebenarnya ada banyak alasan, bahkan ia memiliki daya dan kemampuan untuk melakukan balas dendam terhadap orang-orang yang telah menyakitinya. Tetapi ia tidak melakukannya. Balas dendam bukan menjadi pilihan yang terbaik baginya. Lalu apa yang dilakukannya? Seperti yang dikatakan dalam nas kita, terhadap orang-orang yang telah menyakitinya, ia malah mencium mereka dengan mesra. Bahkan ia menangis sambil memeluk mereka. Bahkan Yusuf menghibur saudara-saudaranya. Ia katakan, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ayatnya yang kelima. Yusuf tidak larut dalam sakit hati. Malah ia berpikir positif atas apa yang terjadi dalam kehidupannya. Ia tidak fokus dengan kemarahan, dengan kekecewaan, kesedihan. Tetapi ia fokus pada rencana dan pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga ini membuatnya ringan hati untuk mengasihi dan mengampuni saudara-saudaranya. Dari sini apa yang mau diajarkan kepada kita? Yang pertama, untuk mengasihi dan mengampuni orang yang telah menyakiti kita. Itu yang diajarkan kepada kita. Seperti Allah sudah mengasihi dan mengampuni kita. Yang kedua, hendaknya kita tidak larut dalam sakit hati, amarah, kekecewaan, kekesalan, dan kesedihan. Tapi baiklah kita fokus kepada rencana dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau balas dendam. Karena itu bukan hak kita. Panggilan kita adalah berbuat baik dan benar seperti
Kristus. Kalau ada yang menyakiti kita, biarlah itu menjadi tanggung jawabnya terhadap Tuhan. Dan kita tidak patut atau tidak perlu mencari-cari untuk membalasnya. Jika kita membalas kejahatan dengan kejahatan pula, lalu apa bedanya kita dengan mereka atau kita dengan dia? Sama saja. Nah, jadi saudaraku yang terkasih, mari kita belajar meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Yusuf. Ini tidak mudah, ini tidak gampang, tapi bukan berarti tidak bisa kita lakukan. Tuhan menolong kita, memberkati kita. Semangat. Shalom.